Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ali Uswidayati. Saya dari kelompok 7 dengan NIM 036. Di sini saya akan eh, mempresentasikan langkah-langkah dari analisis regresi. Nah, di sini kita sudah ada datanya. Untuk selanjutnya, kita copy semua data ini. Kita Ctrl C, lalu masuk ke SPSS. Nah, ini kita klik kanan, habis itu paste. Selanjutnya kita masuk ke dalam variable view. Nah, untuk di bagian name ini kita rubah. Sebelumnya kita masuk dulu ke Excel. Nah, di sini sudah ada untuk name dan labelnya. Untuk X1 dan seterusnya kita copy, Ctrl C, lalu masuk ke SPSS. Dan untuk bagian name ini kita Ctrl V. Nah, di sini sudah berubah dari X1, X2, X1.2, X2.1, dan seterusnya. Untuk bagian label ini kita rubah, kita masuk lagi ke Excel. Lalu untuk bagian ini kita copy, lalu Ctrl V. Nah, untuk bagian measure ini X1.1 sampai seterusnya itu diubah ke nominal, kecuali semua total itu cal. Nah, baik, di sini sudah berubah semua. Selanjutnya kita ke data view, lalu klik analyze, pilih bagian regression, lalu linear. Nah, untuk total Y ini kita masukkan total Y dan total KPM kita masukkan ke dependent. Lalu untuk total pelayanan atau total X1, total variasi makanan, dan total harga kita masukkan ke independen. Selanjutnya kita klik OK. Nah, baik, di sini sudah muncul untuk outputnya. Selanjutnya untuk interpretasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Faris Firdausi, NIM 040. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Untuk interpretasinya sendiri, dilihat pada tabel model Sumari bahwa 49% variabel pembelian makanan mampu dijelaskan oleh variabel pelayanan, varian makanan, dan harga. Sisanya 51% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nilai sisa didapatkan dari 100%, min 49%, sama dengan 51%. Untuk uji F-nya sendiri simultan untuk menguji pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Dapat mengembalikan keputusan F hitung, F tabel. Untuk interpolasinya sendiri berdasarkan nilai hitung F hitung dan F tabel, yaitu sebesar 22,742, lebih besar lebih kecil 3,71, artinya variabel pelayanan, variasi makanan, dan harga secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kepuasan pembelian makanan. Baik, di sini melanjutkan dari teman kelompok saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gibran Toveri dari kelas D, yang dimana uji T sama dengan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara mandiri. Dasar pengambilan keputusan T hitung lebih besar dari T tabel.
T hitung sama dengan didapatkan dari tabel. T tabel juga didapatkan dari ketetapan T tabel dengan melihat jumlah responden dan tingkat nilai signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Nah, caranya sendiri, T hitung lebih besar dari T tabel variabel pelayanan 7,913 lebih besar dari 1,66827. Kemudian T hitung lebih kecil dari T tabel variabel variasi makanan yaitu 1,417 lebih kecil dari 1,66827. Kemudian yang ketiga, T hitung lebih kecil dari T tabel variabel harga yaitu min 2,877 lebih kecil dari 1,66827. Nah, untuk interpretasinya sendiri berdasarkan nilai T hitung lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 7,913 lebih besar dari 1,66827. Yang dimana artinya variabel pelayanan berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian makanan. Kemudian yang kedua, berdasarkan nilai hitung T hitung lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 1,417 lebih kecil dari 1,66827, yang artinya variabel variasi makanan berpengaruh terhadap variabel pembelian makanan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan nilai T hitung T tabel lebih besar dari T tabel yaitu sebesar min 2,877 lebih kecil dari 1,66827, yang dimana artinya variabel harga tidak berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian makanan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.